Halo semua, selamat datang kembali di Linggar Jati Review. Oke, di video kali ini kita punya barang yang sering banget ditanyain di kolom komentar. Apakah itu? Yaitu speaker Kison Lee i650. Kalau kamu lagi nyari speaker buat PC, laptop, maupun untuk iseng-iseng dengerin musik lewat HP yang bagus dengan harga yang terjangkau, maka speaker Kison Lee i650 ini pas banget buat masuk list kamu. Di sini kita bakal bedah speaker ini secara detail banget, mulai dari unboxing, desain, koneksi, dan yang paling penting adalah bagaimana kualitas suara dari speaker Kison Lee i650 ini untuk dengerin musik maupun buat nonton film. Jadi pastikan kamu nonton video ini sampai habis. Oke, kita unboxing dulu speaker Kison Lee i650 ini. Dalam kemasan kotaknya yang sederhana ini kita akan mendapatkan yang pertama unit speakernya yang sudah dilengkapi dengan kontrol volumenya di bagian kabelnya ini. Kemudian ada kabel power USB-nya yang bisa kita colokkan ke USB port yang ada di PC maupun laptop, atau maupun bisa kamu colokkan di charger kamu. Kemudian ada kabel audio 3.5 mm untuk kita colokkan di device kita. Bisa kita colokkan di laptop, di PC, maupun langsung ke smartphone kamu. Kemudian yang jelas ada manual guide-nya atau manual book-nya. Sayangnya kemarin setelah saya buka itu saya lupa naruhnya di mana. Tapi yang jelas ada manual book-nya meskipun tidak ada garansinya. Sederhana banget, no nonsense. Pertama kali pegang impressionnya lumayan. Speaker ini solid sekali untuk harganya. Beratnya nggak terlalu ringan, plastiknya nggak tipis-tipis amat atau mudah scratch. Desainnya klasik banget, simple, bersih, tanpa embel-embel LED maupun lampu-lampu yang terlalu ngejreng. Ini sangat cocok banget buat kamu yang suka estetik minimalis atau yang pengen meja kerjanya itu ingin selalu terlihat rapi dan tetap profesional. Untuk desainnya lumayan. Bagian depannya menggunakan grill berwarna hitam yang rapi. Di samping speaker utamanya, tepatnya di bagian kabelnya, ada controller untuk volumenya. Bisa kita naik dan turunkan lewat knob ini. Ya, itu aja, simple banget, nggak ada bass boost atau equalizernya. Jadi memang plug and play sesuai dengan settingan dari device-nya. Speaker ini juga dilengkapi dengan kabel yang sudah terpasang permanen. Untuk harganya yang sangat terjangkau ini, build quality-nya jauh lebih baik dari ekspektasi saya. Nggak ada cerita goyang-goyang atau kelihatan murahan. Plastiknya solid banget. Nah, untuk setup-nya ini mungkin salah satu hal yang paling gue suka. Gampang banget, simple banget. Kamu tinggal colokkan dua kabelnya. Yang pertama kabel USB-nya ke port USB laptop, PC, atau bahkan ke adaptor charger HP kamu. Yang kedua kabel audio 3.5 mm-nya bisa kamu colokkan langsung ke headphone, ke laptop, ke PC, maupun ke smartphone kamu. Selesai, langsung hidup dan bisa langsung digunakan. No driver needed, no Bluetooth pairing yang ribet-ribet. Ini jadi keunggulan besar buat kamu yang nggak mau repot-repot. Oke, sekarang kita ke bagian intinya. Bagaimanakah kualitas suara dari Kison Lee i650 ini? Oke, sekarang kita akan coba kualitas speakernya bagaimana, suaranya bagaimana, treble-nya seperti apa, dan bass-nya sedalam apa. Di sini sudah saya siapkan HP. Untuk port USB-nya sudah kita colokkan ke sumber daya, dan kemudian untuk audio jack 3,5 mm-nya akan kita colokkan. Oke, kita masukkan. Oke, kita akan coba putar musik. 1, 2, 3.
Oke, itu tadi kualitas suaranya. Bagaimana menurut kamu? Oh iya, disclaimer, untuk volumenya sudah saya fullkan ya, sudah saya setting yang paling keras. Jadi ini tadi adalah volume yang paling keras, dan untuk HP-nya sendiri juga saya setting ke volume yang paling keras. Oke, hasilnya lumayan. Ya, sekarang kita coba untuk nonton film apa ya? Coba kita. اتفضل يا ابني. وعمق واضح جدا ان القاتل بيستخدم ايده الشمال. طيب المقاتل ماجد مع حق. الموضوع خطير جدا. Pertama, untuk musik hasilnya lumayan jernih dan cukup balance. Untuk speaker sekelas ini yang sering dikhawatirkan adalah suaranya sember dan tidak jelas. Akan tetapi Kisonly i650 ini cukup mengesankan. Mid baik vokal maupun gitarnya terdengar cukup jelas. Untuk high atau treble-nya cukup terdengar tanpa terlalu nyaring atau terlalu mencuit. Untuk bassnya sendiri memang ada, akan tetapi di sini kamu jangan berharap dentuman bass yang dalam karena memang fisiknya kecil. Meskipun begitu, speaker ini memberikan warmth atau kehangatan yang cukup agar suara tidak terdengar datar dan kopong. Overall untuk musik kasual sekali, dan saya sangat menikmati mendengarkan musik dengan speaker ini. Kedua, untuk menonton film. Karena suaranya lumayan jernih, dialog jadi mudah dimengerti. Nggak ada bass yang overpowering yang bikin suara aktor tenggelam. Buat nonton YouTube atau film biasa, speaker ini lebih dari cukup. Kalau untuk film action ya memang kurang nya, tapi lagi-lagi manage your expectation sesuai dengan harganya. Kesimpulan dari segi suara, speaker ini bukan untuk bass head atau audiophile, tapi buat kamu yang butuh peningkatan signifikan dari speaker laptop dan yang ingin suaranya tetap jernih, jelas, dan cukup keras untuk satu ruangan, ini adalah pilihan yang sangat bagus. Oke, based on penggunaan kita beberapa hari ini rangkuman kita untuk kelebihan dan kekurangan dari speaker Kisonly i650 ini. Untuk kelebihan yang pertama dari speaker Kisonly i650 ini adalah harganya. Harganya sangat terjangkau sekali. Kita beli dari toko oren seharga tidak sampai 70.000, dan kita sudah mendapatkan speaker yang lumayan sekali buat penggunaan personal, buat nemenin kerja atau buat nemenin kamu ngerjakan skripsi. Untuk build quality-nya lumayan solid dengan desain minimalis, jadi sangat sesuai dengan harganya atau bahkan melebihi ekspektasi saya. Untuk setupnya super mudah, tinggal plug and play, tinggal colokan kabel jack 3.5 mm nya ke port yang ada baik di PC, di laptop maupun di HP kamu, tanpa perlu pairing. Jadi bagi kamu yang nggak mau ribet-ribet pairing Bluetooth, maka speaker ini cukup membantu sekali. Untuk kualitas suara dari speaker ini lumayan jernih dan cukup balance untuk harganya. Bahkan ini di atas atau di luar ekspektasi saya. Untuk volume cukup keras untuk penggunaan personal. Misalkan kamu berada di kamar atau sedang gabut, desain apa, mengerjakan apa, nggarap skripsi atau mengerjakan tugas, ini bisa banget buat nemenin kamu sambil ngerjain tugas. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah bassnya terbatas. Jadi buat kamu yang cari dentuman bass yang super banget, yang powerful banget, speaker ini tidak akan cocok untuk kamu, karena ya sekali lagi kita kembali ke harganya yang sangat murah. Jadi ya sekedar, tapi cukup lumayan bagus. Untuk kekurangan yang kedua adalah sayangnya kabelnya ini kan permanen. Nah, karena dia masih menggunakan kabel, maka jika rusak atau mungkin kabelnya putus, itu akan agak sulit untuk diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada fitur tambahan seperti Bluetooth wireless, koneksi Bluetooth maupun kontrol untuk bass dan treble. Sayang sekali,
Padahal harusnya disediakan juga opsi untuk Bluetooth wirelessnya, atau minimal ada tombol untuk pengaturan bass dan treble-nya. Untuk kesimpulannya, Kisonly i650 ini adalah speaker budget all-star. Dia melakukan hal dasarnya dengan sangat baik sekali, bisa mengeluarkan suara yang jernih tanpa ribet-ribet kamu harus pairing Bluetooth kamu. Nah, siapakah yang cocok pakai speaker ini? Yang pertama yang jelas mahasiswa atau karyawan yang butuh speaker simple untuk laptopnya, untuk nemenin kerja work from home ataupun untuk nemenin kamu ngerjain tugas. Kemudian speaker ini juga cocok bagi kamu yang ingin upgrade sound quality dari yang awalnya kamu hanya pakai speaker monitor atau speaker bawaan laptop. Yang ketiga, speaker ini cocok buat kamu yang ingin setup meja kamu kelihatan minimalis dan tidak mau ada lampu LED yang ngejreng-ngejreng banget, karena memang speaker ini tidak dilengkapi dengan lampu LED. Kemudian yang keempat, speaker ini cocok banget buat kamu yang cari secondary speaker buat monitor maupun PC kamu, atau bahkan ini bisa jadi speaker utama kamu. Mengingat speaker bawaan laptop ataupun monitor seringkali dalam tanda kutip jelek banget. Siapakah yang mungkin harus cari alternatif speaker lain selain speaker ini? Ya, tentunya buat kamu yang butuh bass yang kuat dan dalam banget. Karena penilaian kami untuk bass pada speaker ini adalah ya cukup untuk kebutuhan personal. Kemudian speaker ini tidak cocok bagi kamu yang butuh fitur wireless Bluetooth. Nah, karena absennya fitur Bluetooth connection pada device ini, pada speaker ini, maka speaker ini tidak akan cocok buat kamu yang ingin simple, buat kamu yang tidak ingin ribet-ribet harus gulung kabel. Ini sangat tidak cocok. Kemudian yang ketiga, speaker ini tidak cocok bagi kamu yang sudah punya DAC, EMP, ataupun bagi kamu yang sedang mencari kualitas audio yang high-end, karena sekali lagi, ini hanya speaker laptop kecil biasa dengan harga 60 ribuan, maka kamu jangan berharap lebih dari speaker ini. Oke, saya secara pribadi sangat merekomendasikan speaker ini untuk kamu yang baru mau masuk ke dunia audio, atau bagi kamu yang butuh solusi praktis dan murah untuk nemenin kamu kerja di rumah, atau hanya untuk sekedar dengerin musik di waktu luang. Oke, itu dia review jujur dari saya tentang Kisonly i650. Kalau kamu punya pengalaman dengan speaker ini atau punya rekomendasi speaker budget lain, share banget di kolom komentar di bawah, dan pastikan kamu tekan tombol like jika review ini berguna buat kamu, dan tekan tombol subscribe untuk konten review dari Linggarjati yang lainnya. Terima kasih sudah bersedia menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Linggarjati.